Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita berbicara aspek yang sangat strategis. Tadi kalau menurut Prof bisa 5% itu di Amerika. Jadi kalau di sini mungkin ya kita lipat gandakan lah gitu kali ya Prof ya. Saya tarik kalimat saya itu. Saya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan mewakili Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Di sini juga ada Ibu yang kebetulan melakukan penelitian malah tentang fraud ya Bu ya, nanti lengkapi juga bagus. Pertama, saya ingin melihat wajah Pak Pur. Kita ini kan sedang membangun rumah besar, melakukan reformasi sistem pelayanan jaminan kesehatan kita. Itu udah pasti kita memudahkan merubah mindset semua orang. Lihat aja dari contoh fraud tadi yang diungkapkan terakhir dari Kementerian Kesehatan. Bahkan dimulai mendapatkan kartu PBI pun, kalau saya mengatakan itu sudah pemalsuan identitas, itu sudah kriminal. Tidak miskin ngaku miskin. Yang betul-betul miskin malah nggak dapat, terbukti dengan jam kesda masih dibanjiri, dilaporin orang miskin tidak terdaftar dalam PBI. Ini mohon dilihat secara utuh, melihat fraud. Kenapa saya bilang saya ingin melihat wajah Pak Pur, bukan pribadi maksud saya Pak Pur. Kebetulan kenal lama jadi nggak enak lihat-lihatan wajah ini. BPJS maksud saya. Wajah BPJS itu tidak pada wajah Bapak. Wajah BPJS itu ada di kami di Persi. Di rumah sakit. Kalau pelayanannya buruk, buruklah JKN, buruklah BPJS. Memang betul nggak saya ini Bu? Tolong kita diskusikan secara mendalam, karena ini kita membangun suatu rumah besar, menyehatkan sistem jaminan kesehatan kita. Di situ ada aspek finansialnya, makanya ada ahli ekonomi kesehatan. Ada aspek medisnya, clinical pathway dan sebagainya. Kebetulan saya bukan dokter, tapi saya biasa dipanggil profesor juga kayak dia. Cuma bedanya itu profesor beneran, saya ini provokator. Gitu. Ini mohon ini kita camkan betul Pak Pur. Artinya apa? Mari kita duduk secara proporsi, didudukan secara baik. Yang kedua, Prof, saya akan memenuhi apa yang Prof desain dalam diskusi ini. Tapi ini penting kita pahami bersama. Bagian yang kedua dari pengantar, coba kita renungkan Bapak Ibu semua. Selama sebulan setengah, saya menduga paling tidak ada 12 juta penduduk kita yang terdaftar di BPJS itu mengunjungi PPK 1 primer pada 17.000. Kalau tidak percaya, berarti kita tidak percaya dengan pengalaman empirisnya JPK maupun Askes. Kan kurang lebih 10-14% berkunjung ke PPK 1. Dari 12 juta orang ini, masuklah ke ranahnya perhimpunan kami, rumah sakit. It's mean what? Selama 1 bulan, at least ada 1.000 orang, 1.000.000 orang, kalau matematika kita dibetulin. Kan kalau 8% dari 12 juta, kurang lebih 1 juta ya Pak ya. Nah, itu dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini juga kita pahami secara baik. Jadi jangan selalu melihat negatifnya seperti ini. Kita lihat ini, kita kawal ini untuk menuju kepada itu. Nah, sekarang saya masuk ke inti pertanyaan. Prof tadi mendesain ada 5 pertanyaan. Apakah fraud memang ada di Indonesia atau tidak? Sebelum saya masuk Persi pun, saya bisa mengatakan ada. Saya bersama Prof Yaslis itu mendiri. Oh ya, saya dengan Dr. Yaslis itu mendirikan LAFAI itu sebelum BPJS ada. Bahkan waktu saya gandeng siapa? Jenderal-jenderal Pak. Jadi di belakang Pak Yaslis itu hati-hati nih. Paling nggak ada 4 jenderal di dalamnya. Kalau tidak percaya, mari berkunjung ke kantor LAFAI. Gitu. Jadi kami mendirikan itu sebelum BPJS berdiri. Jadi 2004 Undang-Undang SJSN keluar. 2005-2006 kami berkumpul kurang lebih 11-12 orang. Karena kita sudah Kresnora rusak turun minarah kan UGM kan gitu kan. Kita sudah tahu it could be like this gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan itu yes. Bahkan kami membaca di zaman jam Kesmas, jam Sostek, kalau Bapak meminta datanya, ada faktanya. Cuma sebagai orang-orang pinggiran, artinya hanya melihat begitu, ya kita bahan sajalah untuk membangun rumah besar kita ini tadi. Jawaban yang nomor 2, apakah fraud misalkan upcoding
merupakan strategi yang legal bagi rumah sakit. Prof, saya mohon maaf ini kalau didengar, kalau perlu ditutup itu. Saya agak tersinggung dengan pertanyaan ini. Maaf, saya pribadi at least. Let's we talk about strategy. Strategy mean we plan, buat perbandingan dan sebagainya, kumpulkin SWOT segala macam itu orang-orang di universitas itu. Kalau saya di perusahaan, saya melakukan SWOT juga, kelemahan dan sebagainya, susunlah kita strategi. Jadi pertanyaan ini menurut saya oleh rumah sakit, Ibu, tidak boleh kita jawab. Kenapa? Adalah on mukhlak, tidak mungkin masuk akal suatu rumah sakit didirikan, berjalan dengan strategi yang menurut saya sangat tidak pantas. Jangan lupa, ya, rumah sakit itu regulasinya banyak loh, Pak. Rumah sakit itu dari mulai izin perdagangannya, izin rumah sakitnya, undang-undang rumah sakit, segala macam undang-undang. Singkatnya, kalau bahasa zaman modern sekarang, pasti rumah sakit itu harus GCG. Dia harus melakukan itu. Jadi mohon maaf, Prof. Kenapa? Upcoding bukan strateginya itu yang saya nggak setuju. Iya, kata-kata strateginya. Kalau upcoding, kalau terbukti, ya pasti ilegal. Kami, we stand under you lah kalau soal itu. Mengerti banget gitu maksud saya. Tapi maksud saya, mohon itu ditarik istilah strategi. Saya mewakili pribadi lah, at least kalau rekan-rekan. Ini lanjutannya, Prof. Lanjutan daripada itu. Nah, mengapa kami keberatan itu? Tapi coba kita bangun rumah besar, Prof. Bapak Ibu semua. Kita ingin menyehatkan sistem, karena kan kita sudah ngerti banget lah mengapa kita menggunakan inasi biji, fosforasi kita tinggalin, kita ini udah praktek soal itu. Kita mau tinggalkan itu semua. Tapi untuk masuk pada itu, coba kita lihat salah satu contoh case ini. Karena saya bukan dokter, terpaksa saya baca. Ya. Case-nya begini. Ada orang datang ke rumah sakit. Di inasi biji itu ada 3 kemungkinan kalau diagnosnya. Bisa patah tulang, trauma lutut, traumatic shock. Tarifnya beda itu, Pak. Ya kan? Yang pertama 5 juta. Yang kedua berapa saya nggak ingat. Yang terakhir, Ibu moderator, 17 juta. Nah, kalau Anda dokter, sebelum melihat tarif nih, mungkin nggak dia keliru memutuskan penyakit utamanya apa di diagnos awal. Saya nggak mau jawab ini. Tapi yang saya ingin statementkan adalah banyak ada gray area yang bisa menjerumuskan praktisi dokter, mungkin rumah sakitnya bisa ke bawah, bisa menjadi kriminal. Yang kayak begitu mungkin banyak, Pak. Dari 1077 dia yang ada di inasi bijis, mungkin nanti akan dikembangkan terus sama Dr. Bambang CS itu untuk terus dievaluasi. Poin kami dari Persi, at least dari saya pribadi, coba kita dalam memerangi fraud ini, kita bangun dulu keadilannya. Kita bereskan juga ini inasi bijis yang mungkin tadi sudah diakui oleh regulator loh ya, bukan yang bilang, bukan kami, regulator. Inasi bijis sudah pasti harus kita lakukan penyempurnaan dan terus menerus. Tadi Pak Yasris keberatan 2 tahun. Sebetulnya kita nggak perlu keberatan atau tidak, atau setuju atau tidak. Ikuti sajalah undang-undang SJSN. Kami dengan Persi kan ada periode waktunya untuk Persi dengan Pak Pur dengan saya kan ada waktu evaluasi kan udah kita atur, kita semangati. Nah, kami di Persi akan ngumpulin mana kelemahan-kelemahan yang tidak fair, tanda kutip ya. Tentu ya sing nakal itu tetap ada lah. Tapi maksud kami, tapi merupakan semangat itu harus kita bangun bersama ini Pak Pur. Jadi ada waktunya kita evaluasi, kita bereskan itu, sekaligus waktu kita bernegosiasi, kita bilang, hati-hati ya, nanti pada waktu ini tarifnya udah makin seimbang, makin adil, tolong fraud ini hati-hati, karena ini mencelakakan semua orang. Jangan lupa Pak Pur, pada waktu rumah sakit kena undang-undang fraud dikriminalkan, sangat mungkin terjadi
orang-orang BPJS juga kepada fraud kalau undang-undang hukum negaranya. Kenapa? Yang memberi dan yang ini kami juga akan bisa balik klik. Nah, tapi kan bukan itu membangun rumah besar JKN kita. Nah, semangat ini yang ingin kami garis bawahi, Prof. Laksono. Kami sungguh sangat menghargai upaya Bapak, tapi tolonglah kita stop dulu terlalu gembar-gembor keluar. Ngatasi kita ini, regulator harus berperan. Pak, jangan lupa Pak Pur, dalam perjanjian kita di time frame, kalau terjadi sesuatu sebelum menjerumuskan salah satu pihak, mari kita duduk melibatkan versi daerah maupun versi pusat. Anak nakal, mari kita bimbing dengan baik. Risikonya menutup, barangkali ada yang sudah lihat jam. Begini, saya ngerti sebagai moderator kan kadang-kadang saya juga bisa kan gitu. Ini kan masalah genten aja gitu kan. Iki lakone apa? Ini dokter AC yang muncul kan gitu kan. Pak, saya ingin tutupnya begini. Tentu ini harus kita lakukan secara baik. Tentu harus kita lakukan secara proper dan bagus. Termasuk KPK dan lain sebagainya. Kita saling tukar informasi. Kita perbaiki kemungkinan damage yang ada. Yang lain saya sebetulnya ada juga jawaban, tapi saya mengerti waktunya tentu terbatas. Nanti kan kita ada dialog ya Pak ya. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.